Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaallah kita masih berada di dalam bab fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas fadilah yang pertama. Kalimah tauhid adalah kalimah pertama yang perlu diketahui dan diajarkan kepada turunan-turunan kita sebagai pegangan yang paling kuat. Kita sambung fadilah berikutnya dari kalimah tauhid la ilaha illallah, yaitu kalimah ini adalah cabang iman yang paling tinggi. Kalimah tauhid ini menduduki puncaknya iman, dan ini Rasulullah yang menyebutkannya. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu, kata Rasulullah, ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul azza anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah memindahkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Juga malu adalah bahagian daripada iman, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan seterusnya dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menyebutkan iman itu punya 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Rasulullah tidak menjelaskan bilangan yang pasti, dan itu menunjukkan banyaknya cabang iman. Iman itu bisa diketahui melalui hati, lisan atau perbuatan. Jadi ada cabang iman yang keluarnya dari hati, dan ada yang melalui lisan, ada yang melalui perbuatan. Dan itu banyak. Artinya seseorang apabila melakukan salah satu dari cabang-cabang iman ini, menunjukkan dia beriman, ada iman di dalam hatinya. Dan yang paling tinggi, kata Rasulullah, adalah kalimah la ilaha illallah. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kerana ini termasuk juga hadis riwayat Muslim,
menjelaskan, waqad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha at-tauhid al-muta'ayyin ala kulli ahad walladhi la yasihha syai'un min asy-syu'ab illa ba'da sihhatihi. Hadis ini memberi petunjuk dan mengingatkan bahawa cabang iman yang paling utama adalah tauhid, dan tidak sah kata Imam Nawawi semua cabang yang lain kecuali didahului dengan cabang iman yang pertama ini. Seseorang yang telah menetapkan di dalam hatinya kalimah la ilaha illallah, dan ada kalanya dia mengeluarkan dari lisannya berbentuk zikir, lalu akan keluar keyakinan bahawa semua yang akan dilakukan di atas dunia ini hanya untuk Allah, dan tidak ada sembahan lain kecuali hanya untuk Allah, dan tidak akan meminta pertolongan kepada hamba manapun kecuali hanya pertolongan dari Allah. Di situ keluar cabang-cabang iman yang lain. Maka dia melakukan kebaikan karena Allah, dia menghindarkan keburukan karena takutnya kepada Allah. Jadi seluruh cabang itu berujung kepada satu cabang yang paling utama, iaitu la ilaha illallah. Nah, di sinilah Imam Nawawi menyebutkan tidak sah iman yang lain, cabang yang lain, kecuali sudah sah tauhid ini. Ada orang yang melakukan cabang-cabang yang lain, tapi bukan karena Allah, tidak sah. Artinya Allah tidak anggap. Karena cabang iman itu kan banyak disebutkan. Contoh, kita bisa lihat dalam hadis-hadis. Kata Rasulullah di antara contohnya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik, atau cukup diamlah kalau tidak bisa bicara yang baik. Makanya tipe orang kalau bicara yang baik, nasihat, ada manfaat untuk orang lain, tidak caci maki. Ini semua menunjukkan dia iman, bagus. Tapi untuk kita ketahui, kalau itu dilakukan karena rasa takutnya pada manusia, tidak berani ngomong kecuali yang baik-baik, tapi karena takutnya kepada pimpinannya, bukan takut kepada Allah, maka semua yang dia jaga ini tidak sah, tidak diberi pahala. Kan banyak tipu seperti ini. Di depan bos baik. Tak berani ngomong itu yang aneh-aneh, takut dimutasi, dipecat. Dia jaga hanya karena pimpinannya. Di belakang pimpinan dia tidak jaga. Berarti dia lakukan bukan karena Allah. Seluruh kebaikan mulutnya tidak bermakna kalau tidak bercabang pada kalimah la ilaha illallah. Lalu Rasulullah sambung, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ada orang memuliakan tamu hanya karena ingin berharap balas dari tamu tersebut. Kapan-kapan dia datang ke rumah tamu itu, dia harapnya ada balasan. Berarti bukan karena Allah. Maka semua kebaikan dari hidangan yang diberi untuk tamu tidak sah. Arti tidak sah, tidak membuahkan pahala, karena bukan kepada la ilaha illallah. Ini maksud Imam Nawawi menjelaskan ini. Semua harus bercabang ke sana, baru sah cabang-cabang yang lain itu. Ada orang yang memuliakan tamu karena merasa tidak enak kalau tidak memuliakan. Karena kemarin dia sudah pergi ke rumah fulan, dimuliakan, maka dia merasa tidak enak. Jadi ujungnya bukan karena Allah, juga tidak berbuah pahala. Jadi kalau ingin membalas kebaikan orang, baik, tapi lakukan karena Allah yang menyuruh membalas. Semua kebaikan tidak dihitung kecuali cabang iman pertama bermain di dalam hati. Nabi sambung lagi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sakiti tetangganya. Dia tidak sakiti tetangga,
Bukan karena Allah, tapi karena takut dengan tetangga. Tetangga kasar. Tetangga tugasnya dikorem, nggak berani ganggu nih. Jadi bukan karena Allah, karena nggak berani ganggu. Seandainya mungkin rakyat jelata biasa, nggak ada jabatan, ya mungkin akan ganggu. Berarti yang dia lakukan bukan karena la ilaha illallah, tidak ada pahalanya. Ini maksudnya. Jadi oleh karena itu, semua harus didasari dengan keberadaan Allah. Semua harus didasari berharap dari Allah semata. Ini baru dapat semua iman, cabang-cabang iman yang lain. Nah, ketika Rasulullah menyambung hadis ini dengan mengatakan yang paling rendah cabang iman itu adalah memindahkan gangguan dari jalan. Ini maksud paling rendah dari yang paling tinggi. Jadi bukan bermakna orang ini rendah sekali amalnya, tidak. Karena ada orang yang ketika melihat saudaranya memindahkan batu dari jalan, berhenti sebentar, dia sepak batu ke samping. Dia berharap supaya tidak kena orang lain, enggak jatuh orang lain. Atau dia letakkan batu bata dan pasir di lubang agar orang tidak jatuh ke lubang. Lalu ada orang yang menyindir mengatakan, itu amalannya, itu kan rendah kali itu. Dalam hadis kan rendah kali itu. Nah, ini yang rendah otak orang yang mengatakan ini. Bukan begitu maksudnya. Itu yang rendah di antara yang tinggi. Kalau lokal inti Pak, itu diambil semua dari yang pintar-pintar dimasukkan ke lokal inti. Ranking 30 di lokal inti, itu yang paling rendah di antara semua yang pintar-pintar. Jadi, untuk mendukung maksud ini, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, Innar rajula yataqallabu fil jannah. Ada seseorang berbolak-balik di dalam surga, bersukaria. Berbolak-balik itu maksudnya bersukaria di dalam surga. Kenapa? Ternyata di dunia dia pernah memindahkan batang pohon yang jatuh ke tengah jalan. Ketika dia ingin pindahkan, dia berniat, ya Allah, ku pindahkan ini agar tidak terkena kaum muslimin yang lain dengan darurat ini. Dia pindahkan karena berharap pahala dari Allah. Maka Allah masukkan dia ke surga gara-gara memindahkan batang pohon. Tapi dia dapat surga. Kenapa? Karena dia berniat berharap pahala dari Allah. Berarti untuk Allah. Rendah tadi disebut Nabi, tapi ternyata berujung surga. Nah, itu maksudnya bukan rendah, tetapi yang paling kecil amalan dari iman itu ya pindah-pindah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau lihat di jalan ada sesuatu, batu kah atau apa, sempatkan untuk menendang ke samping agar tidak terkena. Begitu besar pahala sampai surga bisa dapat. Segitu besar pahala, maka begitulah besarnya dosa orang yang mengganggu jalan. Begitu besarnya pahala menghindarkan orang dari darurat di jalan, begitulah besarnya dosa yang membuang sesuatu ke jalan. Makanya hari ini orang-orang yang jualan martabak, jualan mie susah masuk surga. Mohon maaf kepada para penjual mie dan martabak. Mungkin bapak tidak termasuk di dalamnya. Kenapa? Kita tahu kalau sudah mau nutup jam 11, jam 12, itu semua bekasan-bekasan kulit telur, minyak-minyak yang dikumpulkan dalam ember kecil, mau tutup nih Pak, udah tengah malam nih, kemana dibuang? Ke tengah jalan Pak. Ke tengah jalan dibuang. Berserak bekasan mie hun, mie besar, mie kecil, itu segala paket mie lengkap dalam kotak itu yang kecil-kecil itu. Ya, bumbu-bumbu berminyak-minyak dibuang ke tengah jalan. Makanya penjual mie sama penjual martabak itu kemungkinan masuk surga susah. Kecuali dia menjaga hal ini. Kalau dibuang ke paret mungkinlah, atau dibuang ke tong sampah. Jangan sakiti pejalan kaki. Orang yang membuat polisi tidur, itu bisa surga, bisa neraka, tergantung, kondisional. Untuk apa dia buat?
Kalau dia buat karena ingin menjaga anak-anak yang berkeliaran di tempat itu, seperti ini ada sekolah, ya, atau ada TK, dia buat polisi di sana satu, disuruh tidur polisi di situ satu. Jadi ada 2 polisi tidur sana satu, sini satu. Supaya anak-anak keluar dari sekolah, tidak langsung orang di sana bebas begitu saja. Itu boleh. Tapi kalau polisi tidur tanpa izin kecil, tidak ada musyawarah dengan tuha apa, tuha lapan, langsung ambil semen sendiri buat di depan rumah, sehingga orang tidak lancar jalannya. Apalagi yang sudah masbuk, paling banyak masbuk gara-gara polisi yang tidur itu kadang-kadang. Dosa. Buat polisi tidur suka-suka dosa. Itu harus musyawarah di komplek, harus musyawarah boleh atau tidak. Kadang-kadang ada di tempat tanjakan buat, orang pas menanjak ketemu polisi tidur. Ada yang terpaksa surut balik. Dosa. Sederhana. Maka oleh karena itu, kita ini kalau melakukan sesuatu jangan remehkan amal yang kecil. Bisa jadi amal kecil itulah pembuka pintu surga. Jemaah belaka Allah, ini maksud Nabi SAW. Ternyata kalimat tauhid menentukan semua amalan-amalan yang lain, menentukan semua cabang iman yang lain. Nah, ini fadilah yang kedua. Berikutnya, fadilah yang ketiga dari kalimat tauhid. Orang yang meninggal dalam kondisi tauhid bertahan atau istiqamah dalam ketauhidan, lalu terucap kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Itu janji Allah dan Nabi. Yang meninggal dunia dan dia istiqamah dalam ketauhidannya, terucap kalimah la ilaha illallah, dipastikan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Banyak sekali hadis masalah ini. Di antaranya hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Syaibah Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qala la ilaha illallah mukhlishan bima fi qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas hatinya, arti ikhlas dia ucapkan benar-benar tauhidnya hanya untuk Allah semata, maka dipastikan dakhalal jannah. Ini belum disebutkan mengucapkan, hanya di dalam hati kalimah tauhid ini bertahan sampai meninggal, dakhalal jannah. Wajib baginya masuk surga. Dalam hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui tentang tauhid la ilaha illallah, maksudnya dia sadar, dia bertauhidkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, wajib baginya masuk surga. Dalam hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, masuk surga, wajib masuk surga. Jadi perlu diklarifikasi dulu bahawa maksud ucapan terakhir tidak mesti mengucapkan detik-detik sakaratul maut. Yang penting ketika sebelum datangnya sakaratul maut, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Bisa jadi kita meninggal jam 4 subuh, dalam tidur kita, sebelum tidur terucap tidak kalimah la ilaha illallah. Kalau terucap, itulah kalimah terakhir. Jadi setelah terucap itu tidak ada lagi kalimah yang dikeluarkan dengan sengaja. Tapi kalau wewen, menggigau, kalau menggigau itu tidak dianggap ucapan yang menyelangi kalimah tadi, karena dikeluarkan dalam keadaan tidak sadar, tidak sengaja. Makanya salah satu sunnah, ucapkan la ilaha illallah
atau syahadat sebelum tidur. Jadi enggak mesti pada kalimah terakhir terucap. Terakhir itu maksudnya sebelum sakaratul maut. Apa kalimah terakhir? Kita mau tabrakan di depan mobil, enggak ada jalan lain, pasti tabrak. Dalam keterkejutan kita terucap la ilaha illallah, tertabrak. Lalu kita sakarat dan enggak sadar lagi. Maka ucapan terakhir mulut adalah la ilaha illallah, walaupun meninggalnya di rumah sakit. Ketika itu kita mungkin enggak sadar lagi apa yang terjadi. Dilihat adalah ucapan terakhir. Makanya ucapan ini ternyata menjadi penentu surga. Kalimah ini menjadi penentu surga. Dan saking hebatnya kalimah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan mengabaikan maksiat. Kalimah ini bisa mengalahkan maksiat. Masalah maksiat urusan hamba dengan Allah. Tapi kalimah ini bisa membuat orang masuk surga walaupun ada maksiat. Saya bacakan hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun hati kita merasa tidak nyaman, mana mungkin orang ucap kalimah la ilaha illallah masuk surga sedangkan dia bermaksiat. Mari kita dengarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Anna Abu Zar haddatsahu qala, Abu Zar pernah menceritakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika aku datang pertama beliau tidur. Alaihi saubun abyad, dan beliau memakai baju berwarna putih ketika tidur. Ini tentu pandangan dari Abu Zar. Lalu Abu Zar kerana melihat Nabi tidur, beliau pulang lagi. Ini di antara adab sahabat kepada Nabi dan adab umat Muhammad ketika mendatangi rumah orang. Kalau sudah salam 3 kali, Pak, datang jam 2 siang, orang sedang tidur, Assalamualaikum, enggak ada jawaban. Bisa jadi ada orang itu tahu jawab, ada orang salam, tapi dia jawab di balik bantal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di balik bantal, matanya sudah seliu. Seliu apa lagi bahasa Indonesianya? Kok sayup-sayup. Matanya sudah mau tidur, dia jawab Waalaikumsalam. Berdosakah orang yang punya rumah tidak buka pintu? Tidak. Kita yang menyambung salam keempat kalinya yang kurang sopan, tidak beradab. Karena Nabi dan Allah dalam ayat mengatakan 3 kali salam tidak disahut, pulanglah. Farji'u, kata Allah, pulanglah. Jangan ngintip-ngintip. Jangan naik ke atas lubang angin. Jangan buka jendela, gorden, lalu ucap, urang puhan di dalam. Jangan bilang-bilang, walaupun sandalnya di depan, walaupun sepatu di depan, motor di depan, kita tahu orang itu ada di dalam. 3 kali salam, pulanglah. Kalau tidak disahut, mungkin dia sedang istirahat. Ini adab. Kadang-kadang orang jamaah bagus, adab kurang bagus. Biasanya ahli jamaah yang tidak pernah mengaji. Salat jamaah, ada pengajian, pulang. Salat jamaah, ada pengajian, pulang. Enggak ikut pengajian. Ini biasanya kurang ilmunya. Abu Zar mencontohkan, aku datangi Nabi, dia sedang tidur, lalu aku pulang. Summa ataituhu, lalu aku datang lagi kali kedua. Fa iza huwa naimun summa ataituhu, dan kulihat dia masih tertidur. Aku pulang lagi. Summa ataituhu, lalu aku datang lagi kali ketiga. Wa qad istaiqadha, dan beliau sudah terbangun. Fajalastu ilaih, lalu aku izin dan masuk dan duduk di hadapannya. Faqala, lalu Rasulullah berkata kepada Abu Zar. Nah, ini sahabat mendatangi Nabi, kadang-kadang hanya ingin mendengar. Mereka ingin dengar nasihat Nabi. Karena mereka tahu ini beliau sedang berhadapan dengan utusan Allah. Itu kerinduan sahabat. Jadi Nabi itu menjadi salah satu
acuan dalam segala hal. Kerinduan mereka melebihi daripada cinta mereka kepada isteri dan anak-anak mereka. Dalam fikiran mereka hanya Nabi, Allah Nabi, Allah Nabi. Karena Nabi pernah mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang kecuali aku ahabbu ilaihi, lebih dicintai aku, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Maka sahabat itu datang ke Nabi hanya untuk dengar nasihat Nabi. Lalu kemudian Nabi bangun lalu berkata, apa perkataan Nabi di depan Abu Zar? Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhala al-jannah. Setiap hamba yang meninggal dunia lalu terucap la ilaha illallah, wajib surga. Wajib surga, kata Nabi. Abu Zar bertanya, wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri. Maksudnya, ya Rasulullah, ada orang ucap la ilaha illallah tapi kerjanya berzina dan mencuri. Rasulullah menjawab, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qultu, Abu Zar kemudian mengatakan lagi, wa in zana wa in saraqa, seakan-akan dia tidak percaya ucapan Nabi ini. Bukan tidak percaya, agak aneh maksudnya. Kalimah la ilaha illallah memasukkan orang ke surga walaupun dia pernah berzina dan mencuri, misalnya begitu. Nabi jawab lagi, walaupun dia berzina dan mencuri. Lalu Abu Zar tanya lagi sampai 3 kali, wa in zana wa saraqa, ya Rasulullah, walaupun dia pernah mencuri, berzina dan mencuri. Kata Rasulullah menjawab 3 kali dengan jawaban yang sama, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Lalu kemudian Abu Zar percaya kepada Nabi, namun membuat hatinya seakan-akan tidak percaya dengan keputusan Allah ini. Kok bisa orang berzina, mencuri, tapi kalimah ilallah mengabaikan maksiat itu? Lalu Abu Zar keluar, mohon izin dari Nabi. Nah, ketika Abu Zar sedang melangkah keluar, Nabi tahu nih Abu Zar seperti kurang terima, maksudnya bukan tidak percaya, sepertinya menjadi hatinya seperti merasa kok bisa begitu ceritanya. Jadi kurang puas dia merasa begitu. Ketika Abu Zar melangkah keluar pintu, Rasulullah berkata, fir rabi'ah, kali keempat Rasulullah mengatakan, ala raqmi anfi Abi Zar, walaupun Abu Zar kurang setuju. Qala fa kharaja. Nah, jadi Abu Zar sudah di luar pintu. Kemudian Rasulullah keluar dari pintunya juga, dan sekali lagi beliau berkata, wa huwa yaqul wa in raghima anfu Abi Zar, walaupun Abu Zar kurang setuju. Maksudnya apa, Pak? Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, Abu Zar, walaupun engkau kurang puas, tapi Allah bisa memasukkan surga seorang hamba selama di hatinya dan mulutnya sebelum meninggal la ilaha illallah. Jemaah melakukan Allah, tauhid ini itu peringkat nomor 1 yang bisa memutuskan keputusan Allah di atas hamba. Namun walaupun hadis ini mengabaikan maksiat, namun dijelaskan oleh para ulama bahawa ada beberapa tipe keputusan Allah tentang kalimah la ilaha illallah dan maksiat. Yang pertama, jika seseorang mengucapkannya hanya di mulut dan sebelum nyawa berada di tenggorokan, ketika nyawa berada di tenggorokan. Jadi dia ucapannya ketika nyawa berada di tenggorokan, sebelumnya dia kafir, maka kalimah itu tidak berfungsi, karena tidak ada lagi taubat kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan. Contohnya siapa? Firaun. Firaun itu kan waktu tenggelam di laut, terakhir dia, Allah sebutkan, dia mengucapkan, aku beriman kepada Tuhanmu wahai Musa, aku beriman. Tapi itu sudah nyawa di tenggorokan, tidak berfungsi, walaupun dia meyakini tentang kebenaran Allah. Ada yang model tipe kedua, kalau seseorang mengucapkan kalimah la ilaha illallah,
lalu kemudian diiringi dengan maksiat selama hidupnya. Dia la ilaha illallah, tapi maksiat. Seperti tadi, nah tipe ini itu diserahkan kepada masyiatillah, diserahkan kepada Allah, suka-suka Allah. Allah bisa ampunkan, Allah bisa benamkan dia dalam neraka selama dia tidak syirik. Ini dalilnya mana? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah yang tidak diampunkan Allah satu-satunya adalah kesyirikan. Sedangkan yang lain Allah bisa ampunkan. Kita tadi bertauhidkan Allah, tapi maksiat, maka itu urusan nanti dengan Allah. Kita tidak bisa menebak. Bisa jadi Allah ampunkan, bisa jadi Allah transitkan dulu ke dalam neraka. Maka jangan terlalu yakin bahwa kita ini isi surga kalau masih ada maksiat. Jadi jangan fikir bahwa kalau tadi la ilaha illallah berarti maksiat diabaikan. Itu maksud Nabi tadi, dia ujungnya ke surga juga selama tauhidnya la ilaha illallah. Tapi bisa jadi maksiatnya yang membuat dia transit dulu dalam neraka. Jadi yang waktu ditanya oleh Abu Zar, walaupun zina, walaupun mencuri, maksud Nabi, ya, dia tetap akan masuk surga. Namun urusan zina dan mencuri bereskan dulu dengan Allah nanti. Makanya jangan terlalu senang nih yang ngambil kredit di bank konvensional. Oh begitu ya Ustaz ya, berarti kalimah itu bisa menghapuskan riba kita. Tunggu dulu bang, itu urusan dengan Allah nanti. Kalau Allah mau ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah tidak ampunkan, terserah Allah. Dan kita tidak berkuasa menerakakan seseorang atau mensurgakan seseorang. Maka dalam hadis yang lain, seorang ayah, hadis sahih, saya tidak hafal lagi matanya, seorang ayah ahli maksiat dari kalangan Bani Israel, sebelum meninggal dia katakan kepada anaknya, kalau ayah meninggal, bakar tubuh ayah, lalu ambillah abu pembakaran itu, sebarkan di tempat yang berbeda, di penjuru angin yang berbeda, sebar sana sedikit, ke sana sedikit, sebarkan. Rasulullah melanjutkan cerita ini. Nanti ayah ini, orang ini ketika berhadapan dengan Allah, Allah tanya, ini cerita Rasulullah, kenapa engkau suruh bakar dirimu? Orang ini menjawab, kenapa engkau suruh bakar dirimu, lalu engkau suruh sebarkan abu mayatmu ke seluruh penjuru? Orang ini mengatakan, ya Allah, kusuruh anakku membakar diriku, kusuruh sebarkan abu mayat, abu jenazah milikku, agar abu ini tidak lagi bersatu, agar tidak lagi menjadi jasad. Karena aku tahu kalau menjadi jasad, engkau akan menyiksaku, ya Allah. Aku tahu aku berhadapan denganmu. Aku berharap agar semua terpisah-pisah. Jadi ini rasa takutnya kepada Allah membuat dia berfikir dengan logikanya sendiri. Dia fikir kalau abu jasad itu sudah dibuang mana-mana, itu enggak mungkin disatukan lagi. Maka dia berharap jangan bersatu, karena banyak sekali maksiatku kepadamu, ya Allah. Aku takut berhadapan denganmu, ya Allah. Kata si ayah ini. Ketika Allah sudah tahu sebenarnya, hanya bertanya untuk memberi keterangan pada kita. Lalu Rasulullah melanjutkan, Allah berkata, karena rasa takutmu kepada aku, seluruh maksiatmu ku ampunkan, masuklah ke surga aku. Lihat Bapak Ibu, hadis sahih, silakan cek di Google. Sekarang andalannya Google saja Pak. Silakan cek di Google tentang seorang ayah suruh bakar jasad dirinya sendiri, masuklah surga hanya karena tauhidnya, dia masih yakin Allah itu ada. Makanya ini kan cerita ini, itu cerita istisnai, cerita pengecualian. Sama cerita pelacur memberi minuman anjing, itu cerita pengecualian. Satu-satu yang model begitu. Ini ada orang begitu dengar cerita pelacur kasih minum anjing masuk surga, lalu dia jadi pelacur cari anjing. Dia jadi pelacur cari anjing, katanya ada dalil itu Pak. Itu cerita satu-satu begitu. Kenapa ada begitu? Allah ingin mengatakan, surga milikku, neraka milikku, suka-suka aku, bukan suka-suka kalian, suka-suka aku. Maka kita jangan sok-sokan menjadi Allah. Engkau neraka, aku surga, kamu ahli neraka. Bisa jadi Pak, orang yang kita tunjuk sebelum hayat datang, sebelum nyawa dicabut, malaikat maut datang, bisa jadi dia bertaubat. Kita yang sibuk menerakakan orang, bisa jadi
kitalah penduduk neraka yang sebenarnya. Makanya berbeda-beda pemahaman itu biasa, tapi jangan coba-coba menerakakan orang. Karena kadang-kala kita sudah taubat, kesombongan kita melebihi taubat kita. Ini udah taubat nih, alhamdulillah pakaian sudah bagus. Ini kita sudah salat, dulu enggak salat, tapi kita berubah. Kita berubah menjadi orang sombong yang merasa diri ahli surga. Lalu kita tidak mau berteman lagi dengan teman-teman kita yang belum mengikuti jalur kita. Dia ucapkan salam, kita bilang bukan orang kita lagi itu. Ada pengajian, ada pengajian, kadang-kadang pengajian di malam Rabu, itu bukan ustaz kita. Ustaz kita lain. Kadang-kadang ada yang model membagi-bagi ustaz. Ada ustaz sunnah, ustaz wajib, ustaz makruh, ustaz haram, macam-macam dibagi. Hati-hati jemaah melakukan Allah. Kita betul sudah taubat, tapi hati kita mungkin belum taubat. Terasa sombongnya kita ketika merasa bahwa kita adalah ahli surga. Allah bisa balik keadaan. Allah bisa balik keadaan. Selama kalimah la ilaha illallah ada di hati, yang maksiat terserah Allah. Tapi normalnya berdasarkan ayat hadis, yang maksiat neraka dulu. Itu normalnya. Nah, itu cerita tadi, cerita pengecualian. Jangan terlalu berharap seperti begitu, Pak. Jangan suruh bakar jasad bapak, lalu suruh terbangkan abunya ke mana-mana, lalu nanti pura-pura di hadapan Allah rasa takut. Belum tentu. Baik, insya-Allah kita sambung kembali di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.